Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Dwi Fitriani, NIM 191.372. Jurusan Pendidikan IPS, kelas A, semester 2. Saya di sini akan merevisi tugas sejarah nasional Indonesia, yaitu pada zaman Praaksara, Hindu-Buddha, dan Islam. Yang pertama yaitu pada masa Praaksara. Saya mengamati pada zaman Praaksara yaitu menhir. 1. Bentuk menhir. Menhir merupakan hasil penemuan berupa patung yang digunakan sebagai penghormatan arwah nenek moyang. Yang kedua, fungsi menhir. Menhir berfungsi untuk memuja arwah nenek moyang serta tempat memperingati hari yang bersejarah yang berkaitan dengan memuja manusia yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga yaitu bahan menhir. Bahan menhir yaitu batu yang berdiri secara tunggal maupun kelompok yang diletakkan secara terlentang di atas permukaan tanah. Yang keempat yaitu konstruksi menhir. Menhir merupakan batu tunggal berukuran yang sangat besar dan diatur dengan sedemikian rupa sehingga berbentuk menyerupai tugu dan diletakkan secara berdiri atau tegak di atas permukaan tanah. Yang kedua pada masa Hindu-Buddha. Saya mengamati yaitu Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo bentuk Candi Gedong Songo. Bentuk Candi Gedong Songo memiliki perbedaan. Candi Gedong 1 berbentuk persegi panjang, tinggi sekitar 4-5 meter, berdiri di atas sebuah batu. Candi Gedong 2. Candi Gedong 2 menghadap ke arah timur. Di bagian luarnya terdapat relung atau ceruk kecil yang terdapat sebuah arca. Bagian atap terlihat reruntuhan bangunan. Candi Gedong 3. Candi Gedong 3 memiliki candi kecil di depan kedua candi utama. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan yang berbentuk mirip dengan Candi Semar di Candi Dieng. Candi Gedong 4. Candi ini menghadap ke arah timur. Terdapat tangga di pintu masuknya dan di pintu tersebut terdapat bilik penampil tanpa arca yang menjorok sepanjang 1 meter. Candi Gedong 5. Candi Gedong 5 serupa dengan Candi Gedong 4, yaitu mempunyai bangunan utama yang besar dan beberapa runtuhan candi perwira yang mengelilingi candi utama. Untuk candi lainnya seperti Candi Gedong 6 sampai Candi Gedong 9 hampir serupa dengan Candi Gedong 5 dari segi bentuknya. Kedua, fungsi Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo berfungsi sebagai tempat pemujaan para pemeluk agama Hindu. Candi Gedong Songo juga berfungsi sebagai candi untuk pemakaman. Ketiga yaitu bahan. Jika dilihat sekilas, maka tampilan fisik dari Candi Gedong Songo sangat mirip dengan arsitektur bangunan candi yang ada di kawasan Dieng. Yang keempat yaitu konstruksi Candi Gedong Songo. Bangunan Candi Gedong Songo yang mirip yaitu berderet-deret dari bawah hingga atas bukit. Bangunan Candi Gedong Songo memiliki ciri khas arsitektur Candi Langgang Jawa Tengah, yakni dengan atap berundak-undak, terdapat kalamakara pada bagian relung pintu, serta mempunyai ruang utama di tengah bangunan. Yang ketiga, pada masa peninggalan Islam, saya mengamati
Mengamati Masjid Gede Kauman. 1. Bentuk Masjid Gede Kauman. Bagian atap Masjid Gede Kauman menggunakan sistem atap tumpang tiga dengan mustaka yang mengilustrasikan daun kluwi dan gada. Sistem atap tumpang tiga ini memiliki makna kesempurnaan hidup melalui 3 tahapan kehidupan manusia, yaitu syariat, makrifat, dan hakikat. Yang kedua, fungsi Masjid Gede Kauman. Masjid Gede Kauman sebagai masjid jami kerajaan mempunyai fungsi sebagai tempat beribadah, tempat upacara-upacara keagamaan, pusat syiar agama, dan tempat penegakan tata hukum keagamaan. Ketiga, yaitu bahan Masjid Gede Kauman. Lantai dasar masjid tersebut dari batu kali kini telah diganti dengan marmer dari Italia. Masjid Gede Kauman memiliki sebuah mimbar yang terbuat dari kayu dengan ukiran berwarna emas khas Jogja. Yang keempat, konstruksi Masjid Gede Kauman. Masjid Gede Kauman dikenal dengan konstruksi arsitektur bergaya Tanjung Lambang, teplok, dan pintu utama kompleks masjid yang menggunakan arsitektur bergaya Semar Tinandung. Demikian revisi dari Tugas Sejarah Nasional Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.